Halo semuanya, pada video ini kita akan mempelajari materi kimia kelas 10 yaitu mengenai materi struktur atom, yang mana pada video ini kita akan membahas mengenai perkembangan teori dan model atom. Sebelum kita membahas materinya, coba kamu perhatikan gambar berikut. Apakah kamu pernah melihat hamparan pasir yang ada di pantai? Pernahkah kamu memegang pasir yang ada di pantai tersebut? Ternyata ketika kita memegang pasir di pantai, pasir tersebut hanya berupa butiran-butiran yang sangat kecil dan halus. Hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai atom. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan atom? Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dipotong atau tidak dapat dibagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi perkembangan teori atom. Teori atom telah mengalami beberapa kali perkembangan. Adapun perkembangannya dimulai dari teori atom Dalton yang ditemukan pada tahun 1803. Lalu yang kedua yaitu teori atom Thomson yang ditemukan pada tahun 1897. Kemudian yang ketiga yaitu teori atom Rutherford yang ditemukan pada tahun 1911. Lalu yang keempat yaitu teori atom Bohr yang ditemukan pada tahun 1913. Kemudian teori atom yang terakhir yaitu teori atom mekanika kuantum yang ditemukan pada tahun 1927. Baiklah, selanjutnya yaitu teori atom yang pertama yaitu teori atom Dalton yang ditemukan oleh John Dalton pada tahun 1803. Dalton menganggap bahwa atom itu berbentuk seperti bola pejal yang tidak dapat dihancurkan. Selanjutnya, adapun isi dari teori atom Dalton yang pertama yaitu materi tersusun atas sejumlah partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel tersebut disebut dengan atom. Lalu yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dengan segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Kemudian yang ketiga yaitu dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Kemudian pada teori atom Dalton terdapat kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya yaitu dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau Peirce. Kemudian adapun kelemahannya yang pertama yaitu tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom saling berikatan, dan yang kedua tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, dan yang terakhir yaitu tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom satu dengan atom lainnya. Selanjutnya teori atom yang kedua yaitu teori atom Thomson yang ditemukan oleh Sir Joseph John Thomson pada tahun 1897. Thomson menggambarkan atom seperti bentuk roti kismis. Kemudian adapun isi dari teori atom Thomson yang pertama yaitu atom mengandung elektron yang bermuatan negatif dan elektron-elektron tersebut tersebar merata dalam seluruh atom. Yang kedua yaitu atom memiliki muatan netral karena jumlah muatan atom positif sama dengan muatan negatif. Lalu yang ketiga yaitu massa elektron atom lebih kecil daripada massa atom. Kemudian pada teori atom Thomson terdapat juga kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu ditemukannya partikel subatomik yaitu elektron yang bermuatan negatif, dan yang kedua membuktikan bahwa atom bersifat netral yang tersusun dari partikel positif dan negatif. Kemudian adapun kelemahannya yaitu yang pertama tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam atom, yang kedua tidak dapat menjelaskan adanya inti atom, dan yang ketiga tidak dapat menjelaskan kedudukan elektron dalam suatu atom. Selanjutnya teori atom yang ketiga yaitu teori atom Rutherford yang ditemukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Teori ini berasal dari eksperimen penembakan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa. Lalu adapun isi dari teori atom Rutherford yang pertama yaitu atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Lalu yang kedua yaitu atom bersifat netral karena muatan positif atau proton sebanding dengan muatan negatif atau elektron.
Lalu yang ketiga, sebagian besar volume atom adalah sebuah ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Lalu yang keempat, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Kemudian pada teori atom Rutherford juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu teori atom ini menemukan atom yang mana merupakan inti atom yang terdiri dari proton dan elektron yang dikelilingi oleh elektron. Kemudian yang kedua menjelaskan pergerakan elektron di sekitar inti atom, dan yang ketiga menemukan jari-jari pada atom dan inti atom. Kemudian adapun kelemahannya yang pertama yaitu tidak dapat menjelaskan bahwa atom bersifat netral, yang kedua tidak dapat menjelaskan tentang spektrum garis atom hidrogen, dan yang ketiga tidak memberikan penjelasan stabilitas atom dan alasan elektron tidak dapat jatuh ke inti atom. Kemudian teori atom yang keempat yaitu teori atom Bohr yang ditemukan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Teori ini dibuktikan dari hasil penelitian spektrum atom hidrogen. Lalu adapun isi dari teori atom Bohr yang pertama yaitu elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan dengan tingkat energi tertentu. Kemudian yang kedua yaitu inti atom mengandung proton dan neutron yang dikelilingi oleh atom yang berputar pada orbitnya. Kemudian yang ketiga, selama elektron berada pada lintasan statis tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap ataupun dipancarkan. Dan yang keempat, elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Dan pada teori atom Bohr juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen secara akurat, yang kedua membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen, dan yang ketiga menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Kemudian adapun kelemahannya yang pertama yaitu hanya mampu menerangkan spektrum garis pada atom hidrogen, yang kedua tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang memiliki banyak elektron, yang ketiga tidak bisa menjelaskan mengapa lintasan elektron berbentuk elips, yang keempat tidak bisa mengetahui intensitas relatif dari garis spektrum, dan yang kelima memiliki nilai momentum sudut lintasan Grunstadt yang salah. Selanjutnya adapun teori atom yang terakhir yaitu teori atom mekanika kuantum yang ditemukan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1927. Teori atom ini lebih dikenal dengan model atom modern. Lalu adapun isi dari teori atom mekanika kuantum yang pertama yaitu posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti karena berada pada orbital. Lalu yang kedua, elektron berada pada orbital-orbital dengan energi tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk dan ukuran orbital atau putaran bergantung pada harga dari ketiga bilangan kuantumnya. Dan yang keempat, elektron bergerak seperti gelombang di sekitar inti atom. Kemudian pada teori atom mekanika kuantum juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun kelemahannya yaitu model atom kuantum ini sulit diterapkan di sistem makroskopik. Kemudian adapun kelebihannya yang pertama yaitu mengetahui kebolehjadian menemukan elektron atau orbital, yang kedua menjelaskan spektrum emisi dan stabilitas atom, yang ketiga mengetahui posisi elektron yang sedang mengorbit, dan yang keempat menjelaskan sifat atom dan molekul yang berelektron lebih dari satu. Baiklah, sekianlah video mengenai perkembangan teori dan model atom. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. See you.